Cie, pakai flip 5. Ya, oke. Bosen nih. Bosen gak sabar nih nungguin Apple ya ngeluarin iPhone lipat. Itu kayak nungguin sampai lebaran kadal. Akhirnya pakai flip 5. Iya, gue adalah seorang Apple fanboy. Tapi gue tipe fanboy yang open-minded, bukan tipe fanboy Apple yang seolah menggunakan kacamata kuda, hanya fokus ke satu arah. Gue juga nggak sekedar cuman ingin tahu perkembangan gadgets atau teknologi di ekosistem yang berbeda, hanya sekedar dari bacaan. Tapi gue selalu nyobain langsung produk non-Apple yang gue suka. Jadi, nggak cuman kata si A, B, dan C. Dan nggak jarang, gue kecantol dan keterusan pakai untuk jangka waktu yang panjang. Nah, device terkini yang berhasil mencuri perhatian gue adalah Samsung Galaxy Z Flip 5. Selama nyobain Galaxy Z Flip 5, gue tidak hanya menemukan hal yang refreshing, tapi juga ada kesamaannya dengan iPhone dalam beberapa hal yang positif. Alhasil, makin nyaman deh gue sama Flip 5. Penasaran? Kira-kira bakal jadi tandem iPhone gue untuk long term nggak ya? Dengerin pengalaman gue menggunakan Flip 5. Sebagai user iPhone dari generasi pertama, harus gue akui, semakin kesini Apple dengan iPhone-nya cenderung kurang inovatif. Mereka cenderung bermain aman dengan cara wait and see aja. Hal ini membuat hubungan gue dengan iPhone, sang daily driver, jadi kayak sayang tapi benci karena bosan. Makanya, iPhone gue selalu gue selingkuhin dengan HP lain yang lebih seksi. Salah satu HP Android yang sekarang paling seksi di mata gue adalah Flip 5. Well, ya emang, Galaxy Z Flip series selalu playful, tapi Flip 5 menurut gue berada di level yang berbeda. Alasan utamanya apalagi kalau bukan flex window alias cover screen Super AMOLED-nya yang sekarang super gede, 3,4 inch. Bentuknya pun unik, kayak icon folder kebalik gitu. Jadi orang pas ngeliat pasti tahu kalau yang lagi gue pegang ini adalah Flip 5. Gue suka sama tongkrongan gadget yang berkarakter begini. Ini tuh analoginya kayak hole punch atau notch yang jadi ciri khas di MacBook, iPhone, dan iMac yang kekinian. Dengan cover screen segede ini, gue serasa seperti punya dua smartphone dalam satu device. Karena launchernya pun di-treat secara berbeda. Well, kalian udah tahu dong ya kalau internal display-nya bisa dipakai buat ngapain aja. Yang pengen gue share lebih jauh adalah experience gue menggunakan cover display-nya. Just info, nggak semua apps bisa jalan by default di sini. Cuman ada beberapa yang bisa dan tampilannya sudah cukup optimized, seperti Gmaps, Message, WhatsApp, Netflix, dan YouTube. Itu pun harus kita enable dulu via settingan Labs. Good news-nya, kita dikasih fleksibilitas untuk menjalankan aplikasi lainnya dengan meng-enable widget apps launcher via aplikasi GoodLock. Tapi, jangan expect tampilannya sempurna semua, karena Samsung kan nggak mungkin ya kerjasama secara spesial dengan lautan aplikasi yang ada di luar sana, supaya match dengan cover screen-nya mereka. Jadi ya tampilannya kudu auto menyesuaikan diri dengan cover screen dari Flip 5 ini. Kalau saat ini ya, aplikasi-aplikasi non-default ini cocoknya buat sekedar quick glance, quick and simple message reply, dan buat flexing. Sedangkan hal-hal yang nyaman gue lakukan dengan cover screen-nya adalah ngecek notifikasi, mensilenkan telepon masuk hanya dengan meletakkan telapak tangan gue di atas cover screen, kemudian nelpon orang, tentunya dengan Galaxy Buds, terus nyantai sambil nonton di YouTube atau Netflix dengan tent mode atau laptop mode. Dan berlanjut juga sampai dengan ngecek update di berbagai widgets basic yang tersedia. Nah, kalau ada satu hal yang super happy gue lakukan dengan cover screen sebesar ini adalah ngonten. Soalnya bisa pakai kamera utama dan lensa ultra wide-nya ditandem dengan viewfinder yang super gede. Sekedar tips, ketika kalian ngonten dalam keadaan folded, jangan lupa balikin HP-nya. Karena dengan posisi kamera di atas, angle yang kita dapatkan akan lebih proper. By the way, home screen dari flex window ini bisa kita custom juga. Selain ada pilihan preset home screen yang bisa kita adjust, kita bisa start dari nol juga. Kita bisa decide mau pakai foto atau video, sampai dengan memilih item-item atau indikator apa saja yang mau kita tampilin. Intinya walau banyak yang punya Flip 5, tapi home screen flex window gue tetap bisa stand out. Sampai di sini, gimana gue nggak betah coba?
Ada banyak hal yang seru, khususnya di cover screen Flip 5 ini, yang bisa gue explore dan ajak seru-seruan. Fun, yes, itu kata kuncinya. Suatu hal yang udah jarang gue rasain dengan iPhone gue. Di luar itu, form factor flip phone selalu berhasil membangkitkan rasa nostalgia gue. Apalagi sekarang dengan flex hinge-nya, gap antar body jadi super minimal. Bukan saja meminimalisir partikel-partikel yang berpotensi nyelip, tapi lagi-lagi semakin mirip sama flip phone jadul, dan akhirnya bisa buat gue melupakan compromise yang ada di Z Flip series terdahulu. Cool. Ngomongin nostalgia, menggunakan Flip 5 ini terkadang berasa kayak pakai pager juga loh ya. Interaksi dengan gadget bisa kita batasin dengan satu mini display saja. Cocok buat kalian yang pengen mulai belajar detox dari internet. Mulainya ya harus step by step seperti ini. Kita lanjut ya, udah banyak nih kita bahas cover screen-nya. Selain bentuk cover screen-nya yang berkarakter, sebenarnya ada dua aura positif lainnya dari iPhone yang gue rasakan di Flip 5. Pertama, soal ketersediaan case premium yang seabrek-abrek, baik keluaran Samsung sendiri dan pihak ketiga. Ini penting buat gue kalau gue mau pakai sebuah smartphone dalam jangka waktu yang panjang, supaya tampilan HP gue nggak flat. Dan lagi juga, gue sering banget mix and match aksesoris gadgets dengan pakaian gue. Sekarang aja nih ya, baru beberapa minggu menggunakan Flip 5, selain case Samsung sendiri, gue udah beli 3 case pihak ketiga lainnya, UAG, Itskins, dan more. Yang Casetify, gue udah pesen juga, masih on the way. Terus besok-besok, pasti nambah lagi. Kenikmatan hakiki inilah yang nggak gue temukan di brand Android manapun selain Samsung. Apalagi, flip phone keluaran brand lain. Nggak lupa, beberapa di antara case ini juga punya fitur MagSafe. Artinya, gue bisa pakai aksesoris iPhone gue di Flip 5 juga. Sebuah bonus yang kece menurut gue. Kedua, soal software. Optimization-nya bagus. Feature set yang dikasih mendukung hardware-nya yang unik. Tadi udah sempat gue share ya, yang terkait dengan cover screen. Mungkin ini bisa gue analogikan dengan Dynamic Island di 14 Pro Max gue, yang nggak sekedar hole punch saja, tapi bisa dipakai untuk multitasking dan juga live activities misalnya. Nggak sampai di situ, software yang mendukung flex mode-nya juga rich. Misalnya, FlexCam berfungsi di aplikasi pihak ketiga kayak Instagram dan Facebook. Kemudian, Flex Panel sekarang lebih advance lagi fungsinya. Yang spesial, toolbar-nya bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan. Yang nggak kalah penting lagi, software support-nya terjamin. Yup, update yang rutin dengan security patch yang on time. Untuk Flip 5, kita dapat 4 kali upgrade Android dan 5 tahun security patch. Poin ini krusial ketika gue sebagai user iPhone mempertimbangkan untuk menggunakan HP Android. Poin-poin di atas sebenarnya udah cukup jadi alasan buat gue untuk jadiin Flip 5 sebagai tandem iPhone. Tapi, pasti kalian bertanya, kok sejauh ini keren banget Flip 5 di mata seorang Apple fanboy? Apa nggak ada kekurangannya? Sekalian deh ya, kita bahas bersamaan dengan rest of the phone. Bocorannya, nggak ada yang deal breaker buat gue, tapi perlu gue share supaya kalian, para user iPhone yang pengen punya Flip 5 kayak gue, paham bener apa yang akan kalian dapatkan. Sebagai user iPhone 14 Pro Max, ekspektasi gue untuk durabilitas baterai sebuah smartphone itu tinggi banget. Ya, mungkin kalau gue pakai mindset ini untuk menilai durabilitas baterai Flip 5, nggak akan fair. Secara beda form factor. Informasi aja buat kalian, selama menggunakan Flip 5, HP inilah yang selalu di tangan gue. iPhone justru di kantong. Kuncinya, WhatsApp nomor utama gue mirror ke Flip 5. Untuk aplikasi-aplikasi lain, selain yang berhubungan dengan ekosistem Apple, bisa gue gunakan secara comfortable di Flip 5. Secara SoC-nya juga udah yang paling pol saat ini di Android Universe, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Dengan pola pemakaian gue yang minimal gamingnya, gue bisa dapat SOT sekitar 5 jam, dengan masa pakai hampir 1 hari penuh. Durabilitas baterai seperti ini dibilang gokil enggak, jelek juga enggak, tapi udah masuk kategori cukup kok buat gue. Apalagi mengingat kapasitas baterainya cuma 3700 mAh. But hey, flip phone kekinian mana yang ketahanan baterainya gokil? Belum nemu gue. Mungkin kalau ada masukan dari gue buat Samsung untuk dapetin battery life yang lebih baik di next gen, bisa coba ambil second gen processor dari Qualcomm yang harusnya lebih efisien tapi tetap powerful selevel flagship. Contohnya, Snapdragon 7 Plus Gen 2. Gue nggak akan komplain dikasih SoC ini untuk kebutuhan sehari-hari gue di flip phone. Lebih dari cukup berdasarkan experience gue. Lalu cover screen-nya juga dikasih panel LTPO dong, jadi bisa drop sampai 1 atau 10 Hz saat idle, yang mana ngaruh juga ke konsumsi baterai. Lanjut, gue merasa rasio internal display-nya masih rada narrow, paling berasa pas ngetik.
To be fair, iPhone kan emang lebar ya. Terlalu lebar bahkan, sampai nggak nyaman kalau misalnya digenggam. Namun demikian, tetap saja ya, 21/9 would be great instead of 22/9 di Flip 5. Sama halnya dengan crease-nya yang masih terlihat dengan jelas di mata dan berasa obvious ketika kita berselancar di layar 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X nan indah ini. Ya memang, seiring berjalannya waktu, semakin sering kita pakai Flip 5, kita akan terbiasa dan nggak peduli sama hal-hal yang gue sebutin barusan. Tapi knowing ini udah generasi keempat, dan Samsung adalah pioner di dunia perlayaran elektronik, gue berharap Samsung bisa kasih solusi untuk persoalan yang satu ini. Basically itu aja sih kekurangan yang paling berasa buat gue. Buat yang bertanya, lah kameranya nggak masuk jadi kekurangan bang? Iya, memang di rentang harga Z Flip 5 ada smartphone lain yang fokus utamanya di kamera. Nggak usah jauh-jauh lah, dari Samsung sendiri masih ada S23 dan S23 Plus yang gue yakin performa kameranya lebih bagus dan versatile karena ada lensa tele juga. Oke, balik ke output kamera Flip 5. Menurut gue reliable dan nggak bisa dibilang jelek. Meski bukan yang terbaik di segmennya, kita tetap dikasih plus point dengan fleksibilitas konten baik dalam keadaan folded maupun semi-folded. Yang mana hal sepertinya adalah experience yang tidak kita temukan di HP Candy Bar. Jadi ujung-ujungnya trade-off-nya itu berasa balance buat gue. Toh juga di kantong satunya masih ada iPhone. Walaupun sebenarnya gue juga jarang merasa perlu untuk ngeluarin iPhone khusus untuk buat urusan kamera selama gue menggunakan Flip 5. Kita lihat deh kameranya seperti apa outputnya. Di kondisi low light, night mode lensa ultrawide dan main kameranya masih bisa buat ngangkat scene yang gelap banget. Terlihat jadi lebih minim noise dan juga lebih tajam dengan exposure yang pas. Bahkan hal yang sama juga gue rasakan saat merekam video dengan kamera utama di malam hari. Boleh dibilang gue cukup kaget ya. Seperti yang kalian lihat, clarity perekaman videonya bisa sebaik ini. Padahal pencahayaannya kurang proper. Di kondisi good light, nggak usah ditanya lah. All is well, selain lensa ultrawide-nya yang sebenarnya bagus, tapi nggak perlu di pixel paint. Lihat deh ya beberapa samples yang udah gue ambil. Enjoy! Buat kalian yang bingung, kenapa coba gue fokus di lensa utama dan lensa ultrawide? Karena berkat cover screen-nya yang super gede, gue nggak menemukan banyak alasan kenapa gue harus menggunakan lensa selfie-nya yang secara teknis harusnya lebih inferior ketimbang main kameranya. Bahkan, dalam keadaan folded pun, gue tetap bisa merekam video up to 4K 60 fps. Untuk yang penasaran, gue bakal tetap share juga beberapa samples dari kamera selfie 10 megapikselnya. Hal-hal lainnya di handphone ini palingan perintilan aja sih ya. Yang menarik gue sampaikan ada beberapa lah. Opsi warna Flip 5 ini super duper playful. Sekarang gue pakai warna hijau, tapi gue juga tertarik banget sama warna kuningnya. Ntar pengen ganti ah. Kemudian di Flip 5 nggak ada varian storage 128GB lagi, minimal 256GB. Walau memang harganya juga naik. Terus, sama kayak iPhone gue, slot SIM-nya itu cuma bisa buat satu SIM card fisik aja, dan nggak ada SD card support. Kalau mau dual SIM, satunya harus eSIM. Sekarang udah banyak kok opsinya ya, ada XL, Indosat, dan juga SmartFriend. Sebagai penutup dan pemanis, Flip 5 ini adalah HP flip yang spesial. Karena sejauh ini dari semua HP flip yang udah gue coba, cuma Doi yang punya rating IPX8. Alias, bisa diajak nyelam sampai dengan 1,5 meter selama 30 menit. Buat kalian yang pengen tahu spek detailnya kayak apa, bakalan gue taruh di deskripsi. Baca aja. Well, sudah beberapa minggu gue menggunakan Flip 5 barengan sama iPhone. Melihat dan merasakan langsung playfulness yang ditawarkan, fix. Ini HP bakalan gue keep buat beberapa waktu ke depan, buat gue jadiin temen si iPhone. Bagus dan suka gue. Serasa punya sesuatu yang berbeda secara total dengan iPhone yang cukup boring.
Dan from now on, Galaxy Z Flip 5 bakal jadi salah satu standar buat gue ketika menilai flip phone lain. Secara hardware dan software tergolong mateng, walau emang masih ada ruang buat perbaikan seperti yang udah gue sampaikan tadi. Dimana beberapa di antaranya juga masih menjadi PR flip phone pada umumnya. Tambahan-tambahan, kalau boleh ya, gue sedikit keluar nih dari kacamata user iPhone, karena gue juga sempat pakai semua Z Flip series. Buat user flip terdahulu, sekalipun Flip 4. Menurut gue nggak ada salahnya kalian upgrade, karena berkat cover screen-nya yang super gede, jump atau pembaharuannya itu berasa banget lah. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!